Well, sobat kreatif, kali ini kita di episode mengubah tampilan sebuah presentasi menjadi presentasi yang sangat menarik. Baik, yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah memastikan bahwa Anda menggunakan mouse, karena mouse itu penting bagi mendesain sebuah presentasi. Yang kedua adalah kita pastikan bahwa kita sudah memiliki bank icon atau kumpulan icon-icon yang akan memperindah tampilan presentasi seperti ini. Ini adalah kumpulan icon-icon yang biasa saya gunakan. Ini hanya contoh, banyak sekali stoknya, tapi ini contoh. Ketika itu sudah ada, kemudian kita coba lihat presentasi dari stok yang ada sama saya. Bentuknya seperti ini. Pemerintah daerah, bla bla bla. Kemudian sebaran amenitas yang ada di Wakatobi, bla bla bla, khususnya di Pulau Banyuwangi. Kemudian tabel. Ini adalah bentuk sebelum di retouch presentasinya. Menurut saya ini kurang menarik, sehingga kita butuh sentuhan agar bisa terlihat lebih menarik. Kita coba aplikasikan. Langkah selanjutnya adalah memilih ukuran desain presentasi. Nah, milenial saat ini yang paling dominan digunakan oleh para presentator itu lebih memilih menggunakan slide presentasi yang wide. Kalau ini kan kubus ya, panjang kali lebar sama. Nah, kita coba rubah dari format ini menjadi format yang tampilannya sinematik. Diklik di desain, kemudian lihat di slide size di ujung kanan layar. Kemudian kita ambil widescreen. Nah, sudah jadi widescreen-nya. Oke, karena itu sudah jadi, sekarang caranya gimana nih supaya kita merubah apa yang sudah ada ini, presentasi yang sudah ada menjadi lebih menarik di slide layar sebelah kiri Anda. Oke, untuk membuatnya gampang sekali. Untuk mengubah ukuran, tekan Ctrl, kemudian scroll atas, scroll bawah, itu merubah ukuran. Ini memudahkan kita ketika kita menggrup data. Kita robah ke sini. Oke. Tada, sudah ada. Nah, sekarang kita hancur-hancuran, kita robah secara lebih menarik. Nah, konsep saya sih, saya memisahkan antara tulisan dengan gambar supaya fokus kita terhadap presentasi itu fokus di gambar dan fokus di tulisan. Kebetulan layarnya udah lebar nih. Oke. Selanjutnya adalah kita coba desain ini dalam versi yang menarik. Saya coba versi saya ya, nanti versinya teman-teman silakan. Versi saya itu saya coba memasangkannya samping by samping. Oke, seperti ini ya. Seperti ini, kemudian Outlook. Kemudian saya ganti tulisannya menjadi sebuah tulisan yang lebih menarik. Terserah teman-teman mau pakai apa, silakan. Misalnya taruhlah ini atau apalah ya. Kemudian pemerintah daerah di atas, klik di icon, kemudian oke, kemudian di seperti itu. Nah, itu sudah mulai nampak. Oke, kemudian
Menurut saya sih bagusnya icon ini kita gabungkan menjadi satu seperti ini. Kemudian icon ini nama dinas pariwisata, kita kasih filenya dihapus, kemudian diperkecil sedikit sehingga dia terpampang satu sisi. Kita klik di sini untuk merubah tag. Oke. Nah, gambarnya kita insert di sini. Ini contoh ya. Lebih menarik, lebih fokus. Nah, satu lagi. Upayakan backgroundnya itu berwarna sehingga membedakan antara slide 1 dan slide 2. Caranya, shape, kemudian pilih, kemudian shape, pilih, kemudian ukuran layar, tarik, lepas, kemudian pilih warna. Biasakan untuk membuka lingkarannya karena nggak bagus, kelihatannya nggak rapi. Nah, no outline namanya. Setelah itu klik 2 kali, kemudian send back ke belakang. Tada! Maka jadilah bintang. Jadilah seperti yang Anda lihat sekarang. Tadam! Jadi fokusnya judul dan gambar. 1. Kemudian di presentasi terkait mengenai peta ini agak sulit nih. Tapi saya coba ya. Taruhlah kita mengcopy datanya seperti mula tadi, copy blok, kemudian bikin baru. Ini upayakan ini hapus semua. Ketika new sheet, hapus ini semua biar nggak ganggu. Kemudian paste. Nah, setelah dipaste, diblok lagi, dipindahkan. Ambil judulnya. Biasanya sih kita ambil isinya aja. Kemudian tempatkan seperti itu supaya kemudian upayakan dia gampang dilihat. Nah, kalau membesarkan itu biar nggak pakai mouse, bisa kontrol kemudian tanda kurung kotak kanan. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana nih dengan petanya? Oh, saya sudah punya stok peta yang ada di bank icon. Contoh ini ya. Saya copy aja. Terus saya paste nih. Taruhlah posisinya di situ ya. Kemudian gimana nih keterangan-keterangannya? Nah, karena layarnya besar, jadi bisa kita lebih leluasa untuk memodifikasi. Kita coba pakai shape lagi, ambil yang garis bisa diatur, namanya freedom shape. Kemudian taruhlah ini di kapota seperti ini ya. Terus supaya garisnya untuk menunjuk keterangan misalnya gini ya. Oke. Sudah. Kalau saya sih lebih memilih biasanya untuk di garis-garis putus-putus, dan kemudian caranya itu shape outline, kemudian di garis putus-putus dashes namanya. Kemudian saya biasanya pakai arrows. Ada garis, ada start dan ujungnya. 1. Kemudian yang kedua adalah saya bikin kolom untuk keterangannya. Gini ya. Misalnya keterangan tentang keterangan tentang apa gitu ya. Nama infrastrukturnya ini.
upayakan outline-nya dihapus. Nah, sudah mulai nampak tuh. Kemudian manfaatkan icon-icon nih, misalnya ikonnya adalah ini nih, foto. Saya pasang icon foto di sini. Nah, setelah itu keterangannya diangkat, di copy, terus simpen deh di sini. Oke. Terus kalau agak kebesaran kasih kecil gini, terus kasih gini, mau kasih efek sedikit untuk kotak ini juga bisa. Misalnya ini klik 2 kali, kemudian save, kemudian ada shadow gitu. Nah gitu kan. Nah kayak gitu ya. Tada, sudah jadi. Dan seterusnya. Oke, kemudian ini sudah, kemudian nanti kita tambahkan icon-icon lah. Contoh misalnya ya icon ini saya sudah siapkan ya. Nanti untuk cara membuat icon saya ajarkan di episode selanjutnya. Icon ini kemudian dia ungroup supaya bisa diatur, taruhlah ini di blok, ditarik ke sini. Nah, dan seterusnya. Jangan lupa untuk background bisa Anda langsung copy di slide sebelumnya. Klik di slide sebelumnya, copy, Ctrl C, kemudian ambil, kemudian di send back ke belakang. Seterusnya ya, saya coba ambilkan contoh yang sudah ada. Saya sudah punya stoknya nih. Nah, ini dia adalah bentuk yang kita maksud. Jadi misalnya ada gambar infrastrukturnya, bisa kita insert di situ dalam bentuk seperti ini. Jadi perubahannya adalah dari gambar ini menjadi gambar ini. Menarik bukan? Bukan. Selanjutnya kita coba desain lagi slide ketiga, yaitu tabel nih, tabel pictures. Bentuknya seperti ini. Ini standar ya. Nah, gimana nih caranya supaya tabel ini kelihatan menarik? Gampang. Copy lagi. Kemudian pindahkan ke slide yang sudah kita siapkan, Ctrl New slide. Oke, bersih. Setelah itu Ctrl New bersih. Setelah itu paste. Oke, stok kita sudah ada. Nah, sekarang bagaimana caranya nih supaya dia lebih menarik? Oke, kalau saya sih lebih milih untuk membagi 2 layar ya. Misalnya tabel konstruksi sendiri, judulnya sendiri gitu. Pilih huruf lah sesuai dengan kesukaan misalnya gitu. Kemudian saya tempatkan tabel di sini. Saya kasih agak kecil sedikit, nggak mempengaruhi sih. Ini stok screenshot tabel ya. Kemudian kalau saya sih saya kasih bayang-bayang dikit, kayak ada shadow di belakangnya gitu. Terus saya kasih garis untuk menekankan batas seperti itu. Ada garis tipis-tipisnya. Saya akan tebal sedikit ya. Oke. Kemudian saya coba copy stok icon.
yang ada nih kayak gini. Ini stock icon yang sudah ada ya. Caranya kalau mau copy satu kali tuh gini, caranya set. Nah, terus pindahkan deh ke sini. Wah, jadilah. Terus ini hapuslah supaya nggak mempengaruhi data ya. Nah, jangan lupa untuk mengcopy backgroundnya, simpan, kemudian send to back. Ini kan nggak kentara tulisannya ya, jadi kita rubah supaya warnanya sedikit kentara. Teksnya di home, kemudian seperti itu. Nah, untuk menambah daya tariknya, mungkin kita coba buka bank icon. Ini ada perhitungan sama ini ya. Ada kalkulator, ada uang ya, ini kan namanya biaya konstruksi ya. Taruhlah kita gunakan tabel konstruksi, nah kan jadi sedikit menarik kan. Oke, nah ini sudah kelihatan seperti itu. Terus biasanya sih kalau untuk hiasan-hiasan lainnya adalah garis, biar ada garis penegasnya, kasih kontras dengan background. Kemudian kasih agak besar sedikit, kasih agak putih. Nah, tada, ini adalah hasil dari representasi yang sudah ada dan menjadi semakin menarik, bukan? Nah, dari bentuk ini, coba kita sandingkan layarnya. Dari bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Nah, berarti ada 3 pelajaran hari ini. Pertama adalah judul, yang kedua adalah data by map, yang ketiga adalah menginsert tabel dalam presentasi dengan tampilan yang menarik. Itulah pelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya di materi pelajaran presentasi selanjutnya, Sobat Kreatif, saya akan memberikan pelajaran khusus tentang bagaimana membuat presentasi infografis menggunakan PowerPoint. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.